Pernikahan bahagia kalau masing-masing mau memahami pasangannya. Nah, pria wanita itu secara umum berbeda. Kalau saya katakan wanita itu kuat telinga dan mulutnya, maka laki-laki itu kuat mata dan perutnya. Jadi misalnya wanita makan itu dia semua makanan dia icipi. Kalau dalam pesta pernikahan, maka begitu acara makan dimulai, wanita keliling, maka dia makan, ini ada rasa rumnya, ini ada rasa cengkehnya gitu ya. Kenapa? Kenikmatannya di mulutnya, maka semua diicipi dan makan sedikit-sedikit. Laki-laki berbeda, laki-laki itu kuat perutnya ya, maka begitu acara makan dimulai, tidak pakai icip, kunyah 3 kali bleng, kunyah 3 kali bleng ya, dia makan dan dia kenyang dan dia tidak tahu di ruangan itu ada menu apa saja. Tapi kalau wanita, dia keliling ruangan itu dan dia tahu di sana ada apa, kenapa? Dia memuaskan mulutnya. Sedangkan laki-laki dia perutnya. Makanya laki-laki sampai ada sebuah istilah gitu ya, Tuhannya perut. Nah, tapi kita ambil sisi ini sebagai satu pengetahuan bagi para wanita untuk menyesuaikan diri. Jadi misalnya karena laki-laki nggak kuat telinganya tapi perutnya, maka nasihat saya gampang sekali. Kalau suami pulang ibu-ibu, jangan diajak ngomong, tapi dikasih makan gitu ya. Kalau langsung diajak ngomong, papa listrik belum dibayar, anak begini, aduh lapar maksudnya gitu ya. Makan dulu baru ngomong ya. Kenapa begitu? Karena laki-laki kalau sudah makan dia jinak gitu ya. Jadi dia perlu dipuaskan perutnya dulu baru diajak berbicara. Nah, ini hal yang sederhana. Tapi kalau Anda tidak mengerti, pernikahan Anda akan diwarnai dengan banyak pertengkaran yang Anda tidak tahu. Kenapa sih emosian? Kenapa sih marah? Yang belum makan gitu ya. Maka ibu-ibu, Anda dengan sederhana menangkap pesan saya bukan? Dan jadilah istri yang lebih bijaksana. Untuk menikah dan bahagia, gimana sih? Mudah sekali. Anda perlu memahami pasangan Anda. Nah, memahami bahwa pria dan wanita itu berbeda. Kalau wanita itu lebih kuat mulutnya, maka perlu didengar, kuat telinganya butuh cerita, maka laki-laki itu kuat perutnya. Saya akan berikan contoh, misalnya saya mengamati acara-acara misalnya kebaktian atau seminar, di mana jam 9, jam 10 dimulai, lalu jam 12, jam 1 selesai. Maka saya melihat bahwa ini laki-laki pengen segera pulang duluan, padahal ini hari Minggu gitu ya, nggak ada meeting di kantor, nggak ada acara penting. Tapi saya lihat bapak-bapak pengen segera pulang. Ayo mah pulang, ayo cepat, ya cepat. Kenapa cepat? Karena dia lapar. Istrinya belum mau pulang ya, sebentar. Kenapa? Karena dia lagi cari omset untuk mulut dan telinganya. Dia pasti ngobrol sama yang lain. Nah, bapak perlu mengerti kenapa istri belum mau pulang ya. Dia ada kebutuhan yang belum dipenuhi, telinga dan mulutnya. Ibu-ibu pahami kalau laki-laki ini bapak ini kayak pengen segera pulang aja. Kenapa? Karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu perutnya. Nah, paling nggak kita memahami dulu ya, baru kita bisa menyesuaikan. Misalnya ya, bapak-bapak, jadilah teman bicara yang baik bagi istri Anda. Kalau dia tahu Anda teman bicara yang baik, di mobil ngobrol, waduh, dia akan dapat omset nanti di tengah jalan menuju restoran misalnya, maka dia akan lebih mudah diajak pulang. Tapi kalau bapak seorang pendiam yang tidak mau berbicara dengan istri, maka mungkin istri akan sulit diajak segera pulang karena dia tahu bahwa tidak akan dapat omset dari bapak untuk telinga dan mulutnya, dan dia akan terus berbicara dengan temannya. Karena itu mari kita menjadi teman bicara bagi pasangan kita, karena itulah cara sederhana untuk menikah dan bahagia. Pernikahan bahagia tidaklah sulit kalau kita mengerti pasangan kita. Saya mau mengajarkan hal sederhana bahwa laki-laki ya, perut itu penting. Kekuatannya adalah perut, artinya makan itu penting bagi laki-laki. Itulah sebabnya kenapa yang namanya entertain gitu ya, paling banyak adalah dengan makan bersama. Bagi laki-laki kalau sudah makan bersama itu hubungan lebih baik lagi. Karena kalau sudah makan, ya saya berikan istilah, laki-laki kalau sudah makan tuh jinak gitu ya. Jangan lagi lapar, rundingan harga gitu ya. Waduh, harganya nggak masuk-masuk gitu ya. Tapi dengan makan, maka laki-laki bersahabat. Nah,
Aplikasinya dalam pernikahan mudah sekali gitu ya. Makanya ibu-ibu, penuhi kebutuhan perut suami Anda ya. Begitu dia pulang kantor, jangan diajak bercerita apalagi laporan banyak masalah ya. Biarkan dia makan dulu, berikan dia makan dulu. Kalau sudah makan dia jinak gitu ya, atau baik hati gitu ya. Tapi kalau dia dalam keadaan lapar, ibu bercerita masalah, waduh itu tensi bisa naik. Karena itu menjadi istri yang bijaksana tidaklah sulit kok. Ya, asal ibu mengerti waktunya. Kapan waktu berbicara dengan suami. Dan itu mudah setelah dia makan. Simpel bukan? Simpel memang. Karena memang hidup ini dirancang oleh Tuhan tidak untuk dijalani dengan sulit, tapi dijalani dengan sederhana. Asal kita mengerti apa sih kesukaan pria, apa sih kesukaan wanita, apa sih kesukaan pasangan kita. Kita tahu kesukaan kita, tapi kita perlu mengerti kesukaan pasangan kita dan kita memenuhinya, membahagiakannya, menyenangkannya. Dan sebenarnya itu juga cara sehingga kita pun akan mendapat kesenangan dan kebahagiaan. Itulah inspirasi pernikahan bahagia dari saya hari ini. Salam bahagia luar biasa.